Rasku kemah-kemah bagai tanah karo mejile. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Mengganjangkan berita pelalit si jagirna. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Ike pa lawit siapa Hindia gaji balan turang besang siatiku ngena. Kada galateku ya oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Ingan tak cio cilingge. Oh tanah karo si ingan tak cio cilingge. Ya, saya punya kenangan sendiri sama lagu ini karena lama merantau. Jadi setiap kali dengar lagu ini rasanya pulang kampung. Oke, selamat malam
Hai everyone, Segala this is sudah. Ghostbreaker. Halo semuanya, saya Atta Halilintar. Ini nggak mau berhenti. Oke, Magandang selamat fans Karos dimanapun Anda berada. Malam ini kita memang ada acara luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena seperti Anda tahu sebetulnya hari ini masih suasana Natal. Tapi dalam suasana Natal ini mungkin kita akan berbagi juga pengalaman dengan salah seorang narasumber kita yang nanti beliau akan memperkenalkan diri. Dan luar biasa bagi Anda yang sudah bergabung, mohon kesediaan Anda untuk men-share program kita ke teman-teman Anda, siapapun dia, karena ini sangat bermanfaat. Kenapa sangat bermanfaat? Anda akan tahu sendiri bahwa yang hadir sekarang di studio kita ini memang orang yang menurut penilaian tim dari Karo is the best memang luar biasa. Dan Anda tahu 6 bulan kami berusaha untuk mengadakan acara ini dan ternyata baru hari ini bisa terlaksana. Tapi sebelumnya saya akan seperti biasa saya akan menyapa Anda dulu semua yang sudah bergabung. Riyah Tarigan, Adrianus Terulin Ginting, Mujahjua Adrianus, Kalimantan Narino, oke, Kalimantan Cok Sembiring, Papua sudah hadir. Riyah Tarigan, selamat malam. Yahmin Ginting, Basri Dosi Tepu, Jenny Tarigan, Daniel Kaban, Jiwa Tarigan, Haposan Pangaribon. Apa kabar Bang? Haposan Sigi Pangaribon, Riyandi Surbakti, Mas Rina, Bernada Testemu, Jojoan Indo, kan Indo Mas sudah. Oh, saya kena dia dan Indo. Oke, luar biasa. Langsung kita mulai. Kita mulai dulu. Ini dulu kita lihat dulu. Wah, ini memang agak udah jelas ya? Oke, kita mulai seperti pertama Pak. Tolong Bapak perkenalkan dulu dalam bahasa Karo. Wah, agak rapat dikit Pak. Perkenalkan dulu diri dulu dalam bahasa Karo. Bisa juga kita gerina. Oke. Selamat Natal. Selamat Natal Pak. Jadi kepetandakan manbangku, aku Ramlan Ginting, Kuta Bunurenari, tadi di Bogor. Berena Pak. Harus jelas paham. Lambat Ginting. Bebre Sinuraya. Asal Kuta Bunurenari. Tadi Kota Bogor. Nande tengah-tengah Jabu Pak. Nanti tengah-tengah Benar, Jabu, benar, Sugesti Berusurbakti. Asal Kuta. Asal Kuta Gemulihan Bunuraya. Bunuraya. Oke, tapi aslinya lapor aja pernah. Bunuraya. Oke, luar biasa. Ini perkenalannya dan nanti akan kita tahu siapa sebetulnya sosok yang Anda tonton sekarang ini, Pak Ramlan Ginting. Tapi sudah banyak sekali bergabung. Melalui bergabung ya Rasmin Sitepu Mujahjua layar kemudian ada Persadan Girsan Mujahjua itu. Pak itu saya Mujahjua itu ya. Oke. Persadan Girsan bukan itu. Oh, sama kontes sama harus. Oke, gini Pak. Satu pertanyaan dulu yang saya kemukakan. Pak Ramlan Ginting ya. Iya. Sadar lari, sentabi kurang dari anak tengah-tengah Jabu Pak. Anak tengah Jabu 4. Oke, Septanus Ginting. Septanus. Ya. Oke. Mariati Bro Ginting. Mariati Bro Ginting. Leonardo Ginting. Belu Ginting. Oke. Alpina Bro Ginting. Esi Muda. Muda. Gempu Piga. Telur Jabu, Sadanari Langa. Jumlah gempu. 6. 6. Kamu muda dengan gempu nunggu 6. Mantap kok kemudian. Oke, luar biasa. Langsung kita ke ini Pak. Langsung kita ke topiknya. Masa anak-anak kamu habiskan di mana Pak? Masa anak-anak sampai usia 15 tahun tinggal di kampung. Tinggal di kampung Bunuraya. Bunuraya. Terus sekolah SD? Sekolah SD di Bunuraya. Oke. SMP Katolik Kebenjahe. SMP Katolik Kebenjahe. Oke, lanjut Pak. Setelah SMP Katolik langsung berhenti. Sesudah SMP Katolik berhenti. Oke, ini begini Pak. Berarti kehidupan lu di Bunuraya mulai adibati kesungkur lebih orang tua tak ada hina Pak? Orang tua dahina sekalian kujuma ras sekalian mandor bangunan. Mandor bangunan dan kujuma luar biasa. 3 kamu sembuya. 6 kami semboyan. 6 kamu sembuya kan nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, nomor 1? Sedia Ginting. Sedia Ginting. Nomor 2 kamu?
Nomor telu. Apel Ginting. Apel Ginting. Kalau tidak salah Apel Ginting kerja Angkatan Darat ya? Angkatan Darat. Nah, dia di mahkamah. Si dia Ginting di Kejaksaan. Di Kejaksaan. Apel Ginting Mahkamah Militer. Mahkamah Militer. Luar biasa. Saya di Bro. Nah, Beli di Bro. Kurang lo. nomor Nomor berapa itu? Nomor 4. Nomor 4. Pidato Ginting. Pidato Tinggal Ginting. Jakarta. Tinggal Jakarta. Bagaimana? Berarti kayak namanya sang anak-anak membunuh raya. Menurai Trina. Sadar rumah Trina. Sadar rumah Trina. Coba cerita, ini dulu ada satu yang foto yang harus kamu ceritakan, yang kamu jelaskan. Ini foto apa, Pak? Ini rumah orang tua waktu tahun 70-an. Waktu tahun 70. Tapi rumahnya sekarang sudah dipugar belum? Masih tetap Masih tetap seperti ini. Tapi bukan tinggal itu lagi. Jadi sadar rumah kena Krina, bersada Wah, rumahnya. sadar rumahnya. Lah pakai kamar ya? Lah pakai kamar rumahnya, bang? Kamar hilang. Lah pakai kamar. Oh, Oke, luar biasa. Langsung gini, Pak. Ini ada kenang-kenangan dengan tetap Gubernur Raya. Adik Gubernur Raya gitu aja dengar. Apakah ada niat kamu atau amanah dari orang tua supaya tetap rumah ini seperti ini menjadi semacam kenang-kenangan untuk museum? Gimana? Ya, untuk sementara belum ada dibicarakan, tapi kita masih mengenang rumah ini. Oke. Kemudian katakanlah masa remaja. Remajanya mulai SMP, mulai remaja, Pak. Kamu Gubernur Raya. Kayak ada Hindu. Bagi biasa di Kuta dan anak-anak rendahin. Kamu rendahin anak mereka. Mulai kelas 2 SD, orang tua kita bersekuta digabung oleh tugas masing-masing. Oke. Nah, ada satu foto. Ini rambutnya luar biasa. Waktu saya tanya tadi foto apa yang paling berkesan sama kamu, kamu bilang foto yang ini, Pak. Jelaskan mengenai foto ini. Ya, jadi waktu kelas 4 SD, menggodakan orang tua, saya tanggung jawab melihara pegalang kerbau ini. Oke, lanjut terus, Pak. Jadi kelas 5 SDP, aku ngulik penghasilan. Karena Jadi keluarga kamu sebetulnya kelas 5 SD sudah ada penghasilan? Sudah. Kereta? kereta. Pagi ngantar ke ledang orang penumpang. Uh-huh. Sore pulang ke rumah. Berarti menitip pagi-pagi pakai itu kereta lu ngantarku Juma? Juma. Bayar ongkos? Oh, hasil nitip pero. Oh, boleh teh Mulai baik ikan nitip ke misalnya ngangkat pupuk Jom. ini lah, berarti jauh bayar banget. ongkos. Jadi, Luar biasa kan? Berarti mulai kamu kelas 5 SD sudah diajari oleh orang tua tak untuk mengerti bagaimana susahnya cari uang, betul? ya, jadi ya bukan diajari, tapi memang dengan sendiri orang minta tolong naik, dikasih uang ongkos, ya kita terima. Ya, dan sennya jaman dulu, mereka orang tua tak bantu. Untuk jajan sendiri. Ya. Luar biasa, luar biasa. Ini luar biasa karena saya bisa membayangkan, berarti sih bayangkan kehidupan kuta naik, mega. Ya lalu bagi bunda dikal, simbelang tanah kena, tapi melawak tanah kena ya, dulu raya melang. Wah, tanah kali bubu. Hang tanah, lama Oh, orang kembali kali tua, bubu. oh mereka Kali bubu. bubu. Oke, berarti kan kelas 5 SD sudah mengenal, sudah mengetahui bagaimana mencari uang. Berarti simpulkan kelas bagaimana. 5 SD enggak. Terus SMP gimana? Di mana kamu? SMP masih tetap Nuraya. Bu Nuraya masih di Surabaya, masih tetap bekerja. Masih tetap. Greta Lembu di tengah, sedang denda. Enak gak berbandingkan mulai penghasilan mulai kelas 5, kelas 6. Mulai ke SMP, anak itu sekolah, maka naik kelas 2 SD, SMP, ideakan orang tua. Oke, jadi karena ini juga dampaknya ternyata, Walid Dampaknya itu dosen, masukkan SMP kelas 2 didayakan orang tua antara Greta Lembu. Oh, Salah pertanyaan Pak, sangat jendai, sedih kamu dalam. Agak rapat sikit Pak, seorang dulu. sedih dia akan kerboin dah. Tapi karena orang tua harus sekolah, tapi tetap tidak mau sekolah, tapi terpaksa dua pilihan. Dijual kerbau, kalau nggak sekolah, jual kerbau. Tapi tetap nggak sekolah, dijual kerbaunya, jadi sedih. Berarti pilihan dari orang tua tak? Adilah kamu sekolah nakku kuda akan kerbau ini nak. Dan ternyata kamu tidak sekolah. Lah pilihlah. Saya makin Jadi, kagum dengan kamu Pak.
Janji sekolah tapi tetap nggak sekolah. Tetap tidak sekolah. Nah, jadi gini, ini mungkin menarik nih. Ini ternyata latar belakang sangat kita anak-anak itu akan mempengaruhi semangat juang kita, Pak Yo. Ayo. Kapan kamu mulai terpikir bahwa kamu akan hijrah, akan berangkat dari Gunung Raya keluar? Kapan? Nah, waktu merendek di pesan orang tua. Aha. Adila naik kam sekolah anakku, ikut-ikutin baik kerina agindui pikir kadek-kadek. Oke. Ya maka pilihan lo sekolah entah pe nadingkan kuta. Pilihan dari orang tua, sekolah atau nadingkan kuta? Wah itu sudah surah-surahnya untuk ngemok saja. Yalah memilih sekolah. Oke. Dan ternyata kamu tidak sekolah. Pilihan tetap. Tetap tidak sekolah. Oke, luar biasa. Ini makin mantap, Pak. Oke, kita bicara soal pendidikan tadi sudah jelas. Ternyata sampai SMP tidak kamu selesaikan. Nggak selesai. Tidak selesai. Ada di catatan kami, tahun 1975, ya, kamu meninggalkan Kampung Bunuh Raya, benar? Iya. Apa yang terpikir di pikiran lu, kamu meninggalkan kampung? Waktu itu kamu masih SMP? Iya udah ke sekolah. Udah nggak sekolah? Begitu nggak 2 sekolah? tahun nggak sekolah. Sudah 2 tahun nggak sekolah, teman-teman lu masih SMA kan? Udah, ya bukan masuk. Langsung kepikir sama kamu untuk meninggalkan kampung. Karena pilihan sida, si dua nah. Pilihan kedua. Jadi harus Sekolah. atau Taringkan kuta. Taringkan Kuta. Dan kamu milih Taringkan Kuta. Milih taringkan. Dan ada saya dapat informasi dari teman. Kamu tujuan waktu itu Medan, tapi lewat Siantar, benar nggak? Karena di teman Siantar, darah milihnya lebih ke Siantar. Oh, dari Medan kamu ke Siantar. Apa yang terjadi di Siantar? Nah, cocok, maka lanjut kampus ku pusat besar Medan. Dan waktu itu kamu ke Siantar sendiri? Ada yang Sendiri. ngantar nggak? Diantar Sendiri. orang tua nggak? Sendiri. Kamu kan ya belum begitu dewasa lah. Itu kan pilihan itu. Berarti kamu udah nekat. Iya. Saya harus meninggalkan kampung Payung ya. Kan pilihan anda ada. Pilihan harus begitu. Oh, Sementara abang lu sekolah, Sekolah. tamat kan? Tamat. Nomor 2 juga sekolah. Kamu nomor Kan 2. nomor 2. Kamu nomor 2. Oh. Nomor 3 maksud lu. Sekolah. Sekolah Aku semua. salah sekolah. Kamu jalan sekolah. Ini salah satu kenapa kita tampilkan Ramlan Ginting ini. Ini memang betul-betul inspirator bahwa dengan keadaan yang kalau misalnya seperti yang sudah diceritakan, justru beliau tidak patah semangat, beliau sudah punya tekad dan kamu berangkat ke Medan Ya. lewat Siantar. Lewat Siantar. Berapa hari kamu di Siantar? Siantar cuma 2 malam. 2 malam langsung ke Medan. Langsung ke Medan. Di Medan sudah ada keluarga. Itu tinggal di teman mana? anak kuta di pusat pasar Medan. Oh, di pusat pasar Medan kamu di Medan. Tinggal di pusat Iya. pasar. Pusat pasar. Jaga Medan. Pusat pasar Medan ada sekeranjang, ada sekeranjang. Ini makin menarik. Makin Iya, menarik. karena rata-rata yang perantau ke pusat pasar Medan Aha. kebanyakan tidak punya kos, itu tidur biasa rata-rata di Oh, kaki gitu lima ya. ataupun di atas keranjang. Oh, jadi kamu pokoknya di pusat berapa lama kamu tinggal di pusat pasar Medan? Waktu itu pusat pasar yang lama kan, bukan yang sekarang kan, yang di dekat Jalan Sutomo belakang. Iya, betul. Oke, berapa lama kamu tinggal di pusat pasar? 2 tahun. 2 tahun kamu tinggal di pusat pasar. Dari 1975 sampai 1977. Ya, akhir 75 berarti awal 76 lah. Oke. Apa yang kamu kerjakan di pusat pasar? Ya kalau pusat pasar Medan udah tau lah kita bekerja jadi Ya masuk Tukang dorong, sorong lah, tukang timbang, tukang sorong. tapi malah mencopet. gini dong. Pernah kamu copet? Tadi ini pusat pasar Medan harus KIP pelajari. Pertanyaannya, pernah kamu copet? Elah. Ya, tapi semua pekerjaan harus dijalankan, Nah, oke. dijalankan. Luar biasa, semua pekerjaan harus kita jalankan untuk survival, untuk bisa bertahan hidup. Ya. Bagaimana dengan pergaulan anak-anak pusat pasar? Sesama kenugang yang pergaulan ini jadi saling sikut menyikut atau memang kompak karena sama-sama merantau. Kamu masih anak-anak loh waktu itu, kamu masih belum berumur 17 loh. Belum. Kami Udah masuk pusat pasar. di kampung dari kampung kan banyak seperti itu buat seperti saya itu. Oh, jadi jumpa kamunya anak Gunung Raya kali, jumpa anak Gunung Raya, si sampah-sampatan. Oh, saya terapun. Luar biasa. Kemudian langsung nanti akan kita jawab juga nanti. Kalau ada yang akan bertanya nanti harus kita jawab. Ya, ini satu dulu.
Nah, di Baci kan belum pakai kacamata. Lah, Nah, ini dulu banyak sekali yang nunggu Kak Dihenda sehingga bergabung bagi Rasmin Sitepunggo, Miska Barus, Mijujuhan itu Kontesa Barus, Moses Pinem, Jasa Tarigan, Iting Jilena, Moses Pinem, Ria Busana. Ngutah dah Kak Miss Ria Busana. Kamu terkenal, lah Kak gelarmu terkenal Ramlan Ginting. Ria Busana nggak terkenal. Aku terkenal penyiar KTB. Oke, John Henry Raska Julu Mujajua, Mas Rina Stepu Mujajua, Yayasan Mulia Kasih Si Malam Nari, suara jelas Nina. Ini soal Yayasan Kari, karena kamu memang beda. Saya sudah banyak menginterview di sini. Kamu termasuk beda, kamu termasuk low profile. Kelapa 2, Kebun Jeruk, Jakarta Barat hadir. Yang Levi Lukas Barus, Agus Sambo, Warasin Haji, ada tokoh politik kita dosen USU. Joshua ini domen Warasin Haji. Ini kan kita ngopi Indo sekali. Ada tokoh, nandangi kucendang ya, nandangi wawancara. Oke, Joshua Pak Ginting, selamat hari Natal. Alan Dani, Pokok Mangga hadir. Salaman Kalimbu Butena. Miknya kurang rapat nih nah. Majukan kursi gue. Ini bisa lagu aku miknya kurang rapat. Suara dua kalau bagi kalah lagu suara aku. Jadi aku gak usur. Oke, Paulus terkelin sembiring, Jojo Bang Ramlan Ginting, Petrus terkelin sembiring. Tanda itu. Tandain itu nih. Oke. Rita Tarigan, Ros Malam Surbakti, Usaha Ginting. Hadir Kebayoran Lama Jakarta. Lah bagi teman lu hadir sekalian dah. Bukit Garga, Albina Sembiring. Oke. Langsung kita gini Pak. Ini ada satu foto yang luar biasa tadi yang ini memang akan saya pilihkan foto. Berarti kamu sampai akhir 77 masih di pusat pasar. ya. Apa yang terjadi, apa yang mempengaruhi kamu sehingga kamu memutuskan saya harus berangkat ke Jawa tahun 1978? Adinin dah do Harus ke Jakarta. Agak rapat sedikit. Ini penting. Kita kan lebih luas Jakarta, mungkin berharap bisa nasib lebih baik. Atau begini dulu kalau semua Jakarta nari boleh, tidak, iya lebih mantap. Dah bagai anu tahu gak? Entah lihat teman di Jakarta nanti ngelebuk sah. Lah boleh. Kamu sendiri. Kondisi saja. Jadi kamu sudah bertekad waktu itu saya harus ke Jakarta. Harus ke Jakarta. Ya sitik-sitik lihat masalah kecil-kecil lah. Masukku. Boleh jangan mendapatkan talang. Lah mulai. Lalit. Lalit. Jadi berangkat kamu ke Jakarta. Naik apa kamu ke Jakarta? RS. Dilap silap. Enda merenda. Naik LS nih. Naik RS. Oke, naik LS kamu ke Jakarta luar biasa. Berapa hari waktu itu, Pak? 5 hari 5 malam. 5 hari 5 malam baru sampai Jakarta. Januari musim hujan. Januari. Kamu berangkat ke Jakarta Januari? Januari jam tanggal 5 Januari. Masih ingat nggak? Jam 78. Apa yang kamu pikirkan waktu di atas bis? Perlu kah? 5 hari kan pikirkan dulu. Saya bilang gue sen. Sekerejo. Lengan pengalaman. Maksudku bagaimana ini? Adik Gundari anak si Gundari berkat ku Jawa lah merantau pindah tempat soalnya ngulik zaman dapetan. Artinya kita pindah di Medan segala macam tadi nggo tantangan gue hadapi jadi ku Jakarta tapi biasa saja lah. Lalu berpikir dari mana? Kamu adalah lulusan dari pusat pasar, pendidikan pusat pasar, pendidikan yang paling keras di seluruh Indonesia, pusat pasar Medan. Iya. Dan kamu lulusannya, alumninya. Luar biasa. Jadi lalu perlu kasih kebiaran kan. Jadi berkat ke Jakarta di kusung sana bangi Benuraya, katanya jumpai kari Bapak Bumi. Laku tanai iya mergana, pelaku ingat. Bagai? Lah catat. Alamatnya hilang, lah kita laku nak kutanda. Pokoknya jumpai saya Bumi. Jadi tadi sereng-seng sawah. Oke, luar biasa. Sereng-seng sawah ini serius Benuraya. Sungkun kari begen mesti dikali. Ku begen hamil belang suka banjahin. Sereng-seng. Kecamatan. Oke, satu yang menarik Pak. Pasti ada yang paling kamu ingat. Begitu kamu sampai di Jakarta, sang Barenda Jak, bas kali dengar, ada dua antara alamat ALS. Maka artinya ke Jakarta, laju Pak Sidara Mindai hari pertama. Di mana kamu tidur? Teman saya habis ngajak ke rumah. Jadi begini Pak. Teman lu sadabis ngajak kamu ke rumah? Ke rumah, kadek abangnya. Abang nang golden kuja. Seri kakak rasa aku merbagai tantang nang kami kuja. Iya, abang direktur begini. Negara Tapanuli.
arah Cilincing apa sabah-sabah rumahna. Terus ibon kamu doh manmu. Kamu menumpang nih. Nah, jadi tersinggung lagi. Pagi, ini saya ke Laos. Berarti berengi ngokap ke pasangan cengan-cengan ya. Pagi aku harus Laos nih. Pagi aku Laos. Bukan dari bahasa Batak Naskelar, agak rapat ban. Kamu menumpang. Buat musim doman nina. Udah berat nah bagaimana? Moga apa? Engkau numpang bah muka teman ini. Jadi sini berapa taban di Medan dan numpang lancar. Oke. Ini makin menarik. Ada sampai kamu di Jakarta tahun 78 ya Pak ya? 1978 kamu sampai Jakarta. 78 kan? 78. Apa yang kamu kerjakan di Jakarta? Oke, hari pertama di Dengasan, hari kedua minggu gawat. Hari ketelu Agak rapat. berjumpa si daerah Minai. Hari ketelu jumpa. Apa yang terjadi? Engkau numpang je, engkau dati negara ando jumpa lah betul saya nak kutanta. Jadi Ibu jumpa sama malaikat agak. Jadi ya di bas perantauan jumpa nak sada kuta ngau jumpa malaikat. Gua aman bagaimana? Paling bang enak gua aman. Sangat cendai tahun 75. Solidaritas sesama anak kuta memang kuat dengan baik. Kau kan anak Gunung Raya dengan dengan Termja. Iya. Jakarta. Tahun 78. Lama terus. Oke, ada satu foto Pak. Yang waktu saya minta tolong kirimkan foto sangat berkesan, kamu kirim foto ini, saya tidak bisa menjelaskan, tolong jelaskan. Tapi sebelum kamu jelaskan, kita sapa dulu nih Pak. Ini ada udah banyak yang bergabung, Albina Sembiring, Arma Biringdu, ada Barus, ini dokter kita ini Jerahim Tarigan, Sastria Gurki, Munarta Ginting, Simon Petrus Ginting dari Jerman. Oke, selamat bergabung Anda semua. Bagi Anda yang sudah bergabung, jangan lupa share program kita ini ke teman-teman kita. Oke Pak, kita lanjut. Ada satu foto yang waktu saya minta sama Kam kirimkan dulu 5-10 foto yang paling berkesan, kan gitu. Kam kirim foto ini. Apa fotonya? Kita lihat. Jelaskan Pak foto ini. Ya, pertama dulu kerja sampai di Jakarta. Saudara itu rajin bisa membantu, kena oplet ada 2 minggu. Kena oplet yang ini, sebentar dulu. Ini kan berarti sampai sebelum jadi sini ada lagi satu foto. Ini tadi nggak bisa. Ini ada satu foto yang sangat berkesan. Pernah kamu jadi Kena sudah 2 minggu. kena tak supir? Kena, tadi itu super. Lalisin, bilang Cuma lalisin. setir bilang. Jadi kamu sudah pernah jadi kena oplet? 2 minggu. 2 minggu kamu jadi kena oplet. Iya luar biasa. Yang penting dapat makan. Iya, yang penting kerja. Di mana kamu tidur? Maksudku boleh, maksudku tak boleh dengan kos tak kayak. Tadi kan bus motor kan. Bus motor rahmat. Bagian green ada kena. Saya ada pertanyaan Mbak. Bergi-bergi. Pernah kamu ngandung? Mikirkan situasi yang kena nasib. Baca kak bagi mikir ini. Bagaimana kan Jakarta dah sedang kok Nur Raya ini lagi kan? Lang. Digen aku dah cuci gedung sedah hati saja. Oh, ini luar biasa. Sampai kamu di Jakarta, Adi Parenda terminal nanti kayak gini gelar nasi lebih berbudur ke terminal Banteng. Terminal Banteng. Jenari medah gedung Galanga. Oh, jadi pernah tetap nu gedung si Galanga. Basukur nu kayak basukur nu. Digen gidas. Digan ngedas teh udah digan kudas. Digan kudas tah digan di gedung bagi sadar teh. Digen kudas. Tapi ternyata nanti akan kita ceritakan bukan digan kudas Pak Ginting, dia sudah memiliki. Lape izin kena sekarang setelah kain miliknya gelang atau kain lagu digan kudas gedung tapi nggak memiliki gedung. Tapi kita lihat dulu. Enak 3 bulan tak 3 tahun kamu menjadi kena oplet. 2 minggu. 2 minggu. Kemudian naiklah dia menjadi kena sindama gen. Kita lihat ini agak sabar kena tisik. Ini yang paling berkesan waktu saya tanya dengan Pak Ginting. Foto yang paling berkesan kaiting niku Endanina Saudaranta. Saudaranta sangat sendai milik Kalak Karo Pak yo. Ayo. Enterm je Kalak Karo. Kan itu? Enterm je. Supir kena Kalak Karo. Berarti malah nggak sampatina Kalak Karo ya. Iya, setrum. Apa yang terpikir dari Kam setelah kamu lihat Saudaranta itu milik orang Karo, dia sukses, apa yang ada dalam otak lu? Tak suatu saat dari karena baku supir tak kena tenu bukan? Tapi berpikir gua lebih. Aku berpikir gelgenari, dan
ulah minta jadi penghasilan terbatas. Oh, jadi maksud lu kamu tidak pernah Jadi- berniat menjadi istilah sebenarnya itulah kerennya fixed income people ini penghasilan terbatas. Bagaimana? Jadi latih lu, maksudnya latih lu jadi pegawai. Enak. Jadi pegawai kamu terbatas. PNS PNS KIP ini terbatas. Jadi kamu sudah berpikir, kamu masih muda waktu itu. masih 10 tahun. 10 tahun kamu sudah punya tekad, saya tidak mau menjadi orang berpenghasilan terbatas. Ya kira-kira di sebagai batas. Nah, jadi terpaksa cari yang lebih. Oke, luar biasa kamu Pak Ginting, luar biasa. Ini ngopi menit kita ya, sinan be. Tapi mudah sih, break lebih. Break lebih sih. Sentawi memandu Krina, ini baru season pertama, ada 4 season, sekali lebih seru lagi mengatakan. Ternyata di balik kesuksesan Pak Ramlan Ginting sekarang, sebetulnya banyak hal-hal yang kita tidak tahu dan perlu menjadi contoh. Salah satu kita harapkan nanti tentunya pengalaman Pak Ginting ini untuk memberi contoh motivasi, untuk menjadi semacam pemicu ya untuk generasi muda bahwa Pak Ginting sampai segmen ini sudah menunjukkan semua dimulai dengan tekad, memang ya? Oh, ya. Dan semua bahwa kekurangan waktu masa kita remaja jangan menjadi penghambat untuk berjuang ke depan. Payo ya, kesimpulan pertama. Kesimpulan payo. Oke, itu sentabil kita break lebih tisik lagi. Dalam break ini ada permintaan waktu saya tanya tadi sama Pak Ginting ini, kai lagu si Sorkel kam minggu dai nindu ka prostongging. Sorkel lagu ka prostongging. Kerja tahun ya. Oh, kerja tahun dia nggak masuk jadi. Baca kerja masuk ke jadi kerja tahun Pak. Entah ke prostongging lu Pak. Prostongging. Oh, ke prostongging. Engkai maka kam sor lagu sedih. Entah usur bagi sada. Kita mau sebenarnya sebogor goro-gororon. Oh, ya. Kamu jago kat landak. Iya. Iya, itu sampai jegaya landak kita usur ras. Weh. Masuk lu bagaimana? Kita perbogor ini jago pada landak. Perpang lah begitu. Oke, si begitu bisa ada lagu saya namanya sambil minum-minum kettle deh. Oke, break dulu kita selama 5 menit. Oke, tapi sebelumnya bagi Anda yang baru bergabung, banyak sekali yang baru bergabung ini luar biasa Anda film maju-maju dari Statarigan Simon Petrus. Oke, satu nomor lagu dulu akan kita nikmati nanti baru kerja tahun. Oke, kerja tahun klarifikasi ban Laguna. Mudah-mudahan Promo payday spesial tahun baru. Banyak diskon berbagai produk untuk liburanmu. Dapatkan di tiket.com. Iklannya tetap berlalu. Oke, ini satu nomor lagu yang kita nikmati bersama. Oke. Enda Kak Padina dah canggih ke kita. Tapi lo dalih bukan itu menjadi hambatan serikat sekarang. Jangan gara-gara peralatan jadi hambatan. Oke, ini dia satu nomor lagu yang kita nikmati bersama. Anda itu mulai tengok. Rusuhku cuma nang detekan Adina kena tiap hari Lawesku 3 Mulihku cuma nari Kena lengah mulih 3 nari Isi siar dagang nande 3 Katakan ada tiga harus kemudian ada karung kita. Salah pilih aja. Nanti karung saja. Benar aku pilih lagu itu kalau pilih itu. Kalau karung dan buah, udah deh, ganti. Ngerik si kabang-kabang penget ngemuliku asarna kabang kae makalah lamuri-muri Sangine Matelungan anakku Tengah beriak
langsung kita masuk ke sini ada. Sekali break minum kita. Ini masuk enggak kan? Masuk. Agak rapat kan? Oke, bagi Anda yang baru bergabung, Agustinus Sarapan Ginting, Jojohan itu sama-sama pengusaha dari Bogor. Oke ya, ini ada telat loh. Tapi ya sedikit apa yang sudah tadi dikemukakan bahwa kelas 5 SD Pak Ginting ini sudah mulai belajar mencari uang. Mencari uang nama katakan andai dengan diberikannya semacam satu unit kereta lembu mulai dari dosen mulai tentu dan ternyata mulai ngetersendikan dampaknya ternyata tidak jadi sekolah SMP kelas 2 drop out drop out yang gelar langsung drop out yang gelar bahasa keren jadi ternyata beliau ini memutuskan saya harus berangkat dari kampung Anda perlu intinya yang ini sangat perlu untuk teman-teman anak-anak entah nih entah permen entah kadek-kadek si kuta jangan patah semangat. Pak Ramdan Ginting sudah menceritakan tadi bahwa yang semua itu dimulai dengan semangat. Pendidikan memang oke, tapi semangat yang paling utama, semangat dan tekad. Payo Tapi labo manusia kan. Bagaimana? Soal Ginting bela dan lapis sekolah dan susah, bagaimana? Kita tidak berbicara lawan manusia, kamu terlalu merendah. Kita berbicara bahwa semangat yang utama. Didukung dengan sekolah, engkau akan menjadi minimal baca menteri, setumuna. Tapi lapi menteri lebih hendak bahasa menteri. Kami kalau lebih bahasa menteri, kami ceritakan. Kami ceritakan saya. Ini bagi yang baru gabung luar biasa dah. Leo, Adrian, Junasi Tepu, Jarto, Tarikan, Agustinus, oke. Jadi intinya tadi berangkat dari Bundu Raya, lewat Siantar, 2 malam Siantar, langsung Medan Pusat Pasar. Pusat Pasar 2 tahun. Berduduk 2 tahun kan? Di Pusat Pasar. Dengan semua pekerjaan dikerjakan, satu yang tidak pernah dikerjakan oleh Pak gini-gini mencopet. Apa ya? Apa ya? Salah, terkaget. Masih baru rebu, tenang ya, kita betul. Kemudian bisnis negara Bandung yang dekat hari. Oke. Kemudian dari situ ke Jakarta 78. Ya kan? 78 ke Jakarta mulai dengan naik metro kayak sedikit anak oplet. Naik oplet kemudian naik 2 bulan ya? 2 minggu naik jadi kena oplet. Dari kena oplet ini naik status dulu. Naik status jadi kena saudaraan. Kena tapi saya kena oplet. Saya kena naik status jadi namanya naik status jadi kena sedelo begitu. Hebat tak kami. Dalam 2 minggu naik status dulu. Satu pertanyaan. Oplet dengan guru lebih maka. Jadi gua kamu kena oplet 2 minggu, nganggur kan lebih? Sebulan. Nganggur sebulan. Baru ngelamar ke saudara Ranta. Pakai koneksi nggak? Agak rapat kan Pak? Artinya dikaji. Masuk dulu bagaimana Pak Ginting? Jadi ini penampak teman-teman sisa sapi karo baskom masuk ke saudara Ranta sebagai kena. Yang nampak Lisa. Masih kami ingat salah satu namanya yang nampak ikam? Masih. Isi gelar mana? Oke, tidak masalah. Tapi masih kami. Jelas. Abang kita sendiri beres Ginting. Beres Ginting. Anak dan dagang. Lu dengar? Abangnya. Abang lu? Luar biasa. Masih ingat kamu? Abang Sadakuta. Abang Sadakuta. Itu kakak mengingat gue. Biasanya kalau kita kemana-mana, yang pertama kali kita bertemu dengan orang, kenapa kita lupa? Lagi lupa. Jadi beresannya Sekundari, Kaipiling, dan tetap Siargai luar biasa. Ini yang aku salut sama kamu luar biasa. Kemudian berapa tahun kamu jadi kernet bis saudara Ranta? 2 tahun. Trayek dalam kota atau sampai Bandung? Jakarta Bogor. Jadi 2 tahun kamu Jakarta Bogor. Bagaimana penghasilan waktu itu? Cukup bagus. Ada kamu tabung? Iya, Tapi di tabungan dulu. Iya tabungan. Oke, 2 tahun kamu menjadi kenek di saudara Ranta. Ya. Kemudian apa yang terpikir dari Beskam atau apa yang terjadi sehingga kamu berhenti jadi kenek bis? Coba jelaskan dulu.
Jadi Kenapa? aku artinya maka ngadi kena bis awal panjang cerita. Cerita sedikit aja, Pak. Jadi dagang kopi di terminal. Oh, kamu ngaji jadi saudara tuh, kamu dagang kopi. Dagang kopi. Kopi lain. Teh manis kopi. Oh, dari labu kopi saset mengalir nih. Lanlit. Jadi kamu dagang kopi di terminal. Manis. Terminal Jakarta. Terminal Bogor. Oh, terminal Bogor. Oh, terminal Bogor. Ah. Iya. Kamu pernah dagang kopi Terminal juga? Merdeka, Terminal Merdeka Bogor. Masih ada nggak kamu ingat kalau waktu zaman kamu kerja di terminal? Nggak usah sebut namanya, marganya ada. Tidak gunari, lan ada kalau boleh aja. Oh, tapi lihat kan taruh di lebar. Berarti tahun 70, Kota Walukulo. 80, 80, tahun 80 ya, kamu sudah jual kopi. Udah. Mana lebih besar penghasilan jual kopi daripada kena bis? Sebenarnya lebih sering ada penghasilan itu sering, tapi artinya kita di jaga kopi dari sisi kembang dan tengah. Oke, jadi sikap katakan kas bisnis sehingga sisi simpulkan walaupun mungkin lapas kalau kopi mulana kata. Jadi kopi dagang dulu, kamu dari pedagang kopi mulana. Pas ya, kopi mulana. Oke, setelah dagang kopi, dagang apa kamu? Dagang kopi ya, dagang koran, dagang kopi. Dagang koran, dagang kopi. Sore dagang koran, Sore dagang koran. koran sip. Koran sip. Kamu Kamu bilang dekat 2 bulan. 2 bulan dagang kopi. Itu nggak pernah sih begini. Dalam 2 kopi juga dekat, tapi dagang koran kan sampai sore. Oke, 3 tahun kamu dagang kopi. Dalam dekat. Cuma setahun. Sudah sampai setahun. Kemudian apa yang terjadi setelah setahun? Apa yang ada dalam pikiran lu? Bakal ngajikan dagang kopi. Berubah. Ya, apa? Dagang pakaian. Mulai kamu dagang pakaian berarti tahun 1982. 81. Ya, 82. Ada orang tua tapi membeli labu pedagang. Juga maka timbul niat lu untuk dagang pakaian. Maksudnya karena lingkungan atau gimana? Tahidah nuji kalau dagang pakaian, lebih jilewisnya lebih karena kayak pikiran lu sehingga kamu berubah dari dagang kopi jadi dagang pakaian. Seperti air mengalir saja. Sampai di jalan di saja memang mereka di bata dalam. Itu kamu di Batam. Mulai dari sana adalah kita labu keluarga berbinaga, labu gelarna modal jangan ada di dalam. Bisa ngagam ke sebenarnya melo kamu gereja. Benar itu? Melo kamu gereja. Melo kamu gereja. Tapi itu kamu di Batam. Enak seperti ini. Gereja kita di lain itu di Batam lakukan Paskal. Lebih bagus tuh di Batam kurang jadi pergereja. Oke, di internet so. Oke, mulai kamu dagang pakaian. Jenis pakaian kayak. Mereka celana blue jean, Jadi ada buat lu. Tanah Abang. Kamu ke Tanah Abang. Jadi Tanah Abang hari mau tempat pusat. Oke. Bis kami ngare warir dalam. Oh, oke. Jadi bisa mulai nggak lah, oke. Hilang lah. Oh, oke. Oh, ini koneksi bagaimana? Koneksi. Ikan di KKN. Oh, Lalu KKN, NKK. Nampak 3 dekade. Oke, luar biasa. Siapa yang modal kamu? Berapa modal lu pertama kali dagang kain maksudnya kira-kira? Dulu nggak ada ini. Oh, oke. Oke, nggak usah lah kalau ke situ. Kemudian kamu dagang pakaian. Dagang pakaian aku udah yang mulai sinetap. Ini tahun 2022 mereka pernah ke Stampomas. Tahun 1982 kamu dagang ke Stampomas. Lawan Tanjung Priok. Dagang kamu di atas. Kelas teman, aku suruhnya dia akan telur asin. Oh, kamu pernah juga menjual telur asin di atas kapal Stampomas? Mulai tentu pinang nari, bawa barang terus senang. Hebat sekali kok. Ngeri lah kok begitu. Ini di saran, beginilah saran dari Moses Film. Perlu tulis buku biografi abang anda, Kamlina. Lah tadi jadi motivasi buat generasi muda kalau. Kamu lah jawab lu, dah perlu kerja belan, jadi aku disebut perlu nih. Tapi kamu lah kali menentukan dah. Kan ternyata masyarakat menganggap perlu ditulis karena sebetulnya perjuangan ini luar biasa. Ini bilang mau kira, baca isi kupas kena mereka. Tapi pernah jadi kenek, pernah dagang kopi, pernah kopi milik di terminal. Ngasongan, bas kereta api, Bas kereta api mau pernah dagang ngasongan.
buah tapi ikut Rekam di Jakarta Bogor. Jakarta Bogor. Oh iya. Saya botol kan dulu. Oh, iya. Waktu musim panas juga saya botol. Bukan. Jadi musim dingin, musim hujan lah. Sebelah. Oke. Nah, ini makin Tapi aku menarik. JP melala anak buah. Oh, ini dengar dia melala anak buah mungkin. Senari Pak. Mulai kamu netap berdagang tahun berapa? Anda lu pindah-pindah dalam. Awal 82. Awal 82 mulai netap. Di mana? Di Bogor atau Jakarta? Di Bogor di mana? Itu mulai tahun 22 bulan telu ngadi bas kapal ngadi. Sekarang di kapal. Ini udah dipercayakan aku naikkan barang mah. Oh, jadi nulis di dalam. Udah sekarang deh. Oh, Ubah apalah kalau di pengalaman kubang nih Kalau cara sini begini, Pak. sebagai bencana kata kena tawar dulu saja juga tawarkan dulu ke toko tapi Senin Selok dari juga mampu. Oh, jadi semacam kadi kepeme labu konsinyasi, labu. Berkena barang bandu karena modal. Oh, wai. Intinya dia percaya kepada kamu. Modal kepercayaan. Modal kepercayaan. Itu mulainya. Enam mulai. Kemudian berkembang. Kemudian kamu punya kios atau punya tempat jualan sendiri. Punya kios. Kaki 5. Oh, di kaki 5 dulu kamu jualan. Terus punya kios 84 udah punya kios di Bogor. di Bogor. Tahun 84, cepat kapan guys, sudah 2 tahun kamu punya kios. Bagaimana perasaan lu waktu pertama kali kamu mampu memiliki kios sekarang? Apa perasaan lu? Menurut kiosan itu perjuangan Ya, udah pasti. ini perjuangan buat kiosan ada segala macam pendekatan kayak pertama kayak kita ada kios ini. Oh, ini kios pemerintah. Lah, Tukur. kios pemerintah tapi ditukur. Oke, luar biasa. Sudah pasar Bogor saja. Anyar. Oh, pasar Anyar. Ini dengan kios legendaris. Aku udah kenal. Nanti gue jadi toko. Oh, gue pikir mau dijual ternyata kiosnya berubah jadi toko. Saya foto halaman lu, karena itu betul-betul Kalau historis. saling terbakar, jadi gue mesen keringat. Oh, jadi toko kan? Jadi kita pindah ke ruko. Pindah menjadi bikin ruko. Oke, luar biasa. Kemudian, nah ini sastra siapa dia nih nak kamu. Oke, tidak masalah. Kemudian mulailah kamu dagang garmen. Menang. Pakaian jadi. Pakaian jadi sampai tahun 88. Sampai 88 kamu dagang pakaian jadi. Apa yang terpikir dari kamu waktu dagang itu sehingga bisa meningkatkan sadawari pagi aku sendiri produksi sadawari terpikir kan bagaimana? Seperti air mengalir saja. Ini bagi dijualan akur banca sendiri tentu dalam menguntungkan. Saja terpikir. Yang ingin kita tanyakan, saya yakin pemirsanya juga ingin tahu. Kapan tahun berapa kamu mulai produksi kram yang lapun dayakan barangkala kamu produksi di tahun kira-kira tahun berapa? Walau siwa. 89 kamu udah produksi. Oh, Boleh tukang jahit lu? Kira-kira 6. langsung 6. Jadi kita mulainya turun di atas isu kalau kayak banca. Oke. 6 tukang jahit. Itu tetap di Bogor. Jakarta. Di Jakarta. Betul. Menjeruk. Pasal benar ini nggak tukang jahit nggak? Tukang jahit itu yang pertama masih kami ingat. Nggak usah sebut namanya. Ingat, sebenarnya aku jadi staff dari. Oh, mau jadi staff dari nabi. Luar biasa kapan dua. Sinendal waktu nang ngoka 20 menit kita break. Lagu nuda sekali seputar ya. Kan lagu nuda kerja tahun. Sarapan kita nggak? Hah? Tadi. Bukan lu. Tadi break mulai. Oh, baca kita pendarat di lagu nuda di seputar tengah kita pemilihan lagu nuda kerja tahun. Oh, kerja tahu. Oke, lagu kerja tahun. Sama ke kamsor lagu serenda. Istilah-istilah penyanyi nah. Iya, supaya sikap membagi kerja saja. Lagu baru. Oke, kita break dulu sebentar. Ternyata mulai kita startnya inilah perubahan dari proses yang sangat panjang dan sampailah kita titik ini titik yang saat-saatnya mulai landasan mulai bicara roket lagi mulai landasan lagi tadi mulai sudah atas itu bagaimana nggak kemarin itu landasan nggak jelas tadi benar jelas. Oke, ini dulu satu lagu diberi subantah lagi penyanyinya
macam-macam. Lelaki berarti, okey. Lelaki yang sembilan, sembilan lagu tahun semiring mereka ada sembilan. Sambil kita minum sedikit, jangan beranjak dulu, makin seru. Ini baru episode kedua, masih ada dua lagi. Okey, okey.
kita lanjutkan. Nah, ini jadi macet sedikit nggak salah. Nah, kita lanjutkan interview kita. Nah, ini kebetulan kita didatangi 2 orang anak muda yang juga satu dulu salam apa kita dulu, salam sehat ya. Salam sehat. Nah, kapan dengan kamu di sini? Di sini lah. Tadi gimana kondisi di sana? Udah beres semua kan? Aman sementara, aman di sana. Oke, tahun depan udah tamat nih. 2022. udah tamat. Nah, ini Arnala Adiaksa Purba. Nah, ini dia nih. Ini kan tadi kan? Iya bro. Luar biasa. Tapi kalau di sana gimana? Apa juga kalian? Apa Senior. senior juga? Pernah juga suruh pusat nih? Kan dia baru masuk pulang. Jadi kan ketemu di resimen. Oke, ini dia luar biasa. Ini juga motivasinya luar biasa. Ini kapan-kapan, tapi tergantung nanti kalau bisa ada kesempatan nanti tergantung ada jeda atau tidak, perlu juga kan ngasih selama bicara sini sama generasi muda. Kalau diizinkan nggak? Kalau diizinkan kita pidato. Oke, sekarang dulu ya. Makan dulu kalian. Oke, luar biasa. Oke, sebentar lagi. Ini kakak beradik, dua-dua nakpol. Ini komputer. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada dulu. Ibu, bukan Oke. Oke, nah, kita lanjutkan. Ada yang di sini, Pak Ginting ya. Dari ada beberapa teman di sini. Ini Nina Murnita Kembaran. Nina Murnita Kembaran ya, menjuah-juah Pak Ramdan Ginting Nina. Salam kantor notaris Bandung. Maria kantor notaris dari Bandung. Maria, kenal kan? Maria. Nah, kamu pernah buat akta jual beli di kantorku. Salam sehat, kamu beli ruko di Holis. Ini kan ingat tuh. Pertanyaannya tahun berapa kamu beli ruko di Bandung? Udah lupa? Oke, salamnya udah mudah-mudahan salam teman-teman kita. Mudah-mudahan itu. Menjajua, selamat Natal. Oke, Alexander Ketu Singarimbun. Kenal kamu Ras Pemuda Singarimbun kah? Waktu saudara ke pasar Minggu Semplak Nina. Kenal kamu? Ras Pemuda Singarimbun. Semplak. Mudah tak Ben? Oh, udah sekian puluh tahun. Tadi jumpa berapa? Rohani Ani. Bravo man anak bunuh raya. Nina turangku. Selamat hari Natal. Kandai dong Iya lagi itu masih bacakan. Matius Ginting kan dong. Majuah senina aku bunuh raya nari. Ban biografi itu sebelah baca jadi motivasi anak muda. Kamu jawab sah. Jawab. Pagi Daci. Mau pikirkan dulu. Mau pikirkan. Oke, Ferry Irawan Sembiring, Nasib Ginting, Tori Junat Sembiring, Andrea Sobati, Rasmin Sitebu, Riyah Tarikan. Di mana posisi itu? Oke. Nah, ini posisi kita lagi. Kita lanjutkan, Pak. Lanjutkan. Tahun 1982, kamu sudah mulai menekuni garmen, pakaian. Dan sudah 82. Kamu bilang tadi sudah mulai pakaian. Garmen pakai beda itu. Garmen beda sama pakaian. Oke, ini pakaian. Garmen itu menjahit. Jadi pakaian 82. Sudah mulai ada kios. Ya. Kemudian kamu sudah mulai punya tukang jahit 6 orang. Mulai 9. Tahun 89. Iya. Oke, 89 berarti 30 tahun yang lalu, Pak. 31 tahun lalu. Ceritakan bagaimana perkembangannya, Pak, kira-kira. Setelah itu gimana? Nah, ada intinya loh, Jay. Gua bantu Jay, kira-kira. Sempat dengan waktunya, tenang kamu. Sudah saja jawab. Oh, ya. Pertanyaan aja. Oh, ya. Jadi perlu pagi, sebentar bagi season kedua, genarnya di latar tadi, waktu kira-kira ceritakan sedikit pengalaman itu. Tapi sebelumnya gini, Pak. Sebelumnya akan ceritakan itu, ada beberapa foto yang ingin saya tampilkan. Nah, ini foto dari 3J. Dan misalnya, oke, langsung kita tampilkan dulu foto yang ini dulu, Pak. Ini kira-kira, wah ini belum masuk foto kita tadi ya.
Oke, langsung saja dulu, jelaskan saja dulu Pak. Aku cari fotonya dulu. Perkembangannya mulai punya kios, kemudian punya ruko. Jadi Nah, jelaskan dulu Pak. Ada kamu jelaskan dari saja. Oke. Lah pada dari detail kan? gambar sebetulnya mulai tahun 2000 siwa. Jadi hati aku berpikir brosur garmen barang jadi, artinya jadi barang maka toko retail. Jadi tentu ini garmen itu disediakan lebih murah tapi lebih garang untungnya. Prinsip lah maka aciban garmen. Oh, jadi setelah kamu jual pakaian, kamu berpikir untuk garmen, menjahit, Jahit. memproduksi, itu garmen namanya. Nah, jadi mulai kamu bisa situ. Ya, Nah, terus dimulai di Bogor atau di mana? Jakarta. Di Jakarta tahun 1989. Kemudian pertama kali kamu membuka toko tahun berapa? Buat toko. Ya, contohnya seperti inilah. Ini banyak sekali nih. Salah satu contohnya yang kita tampilkan ini, misalnya seperti contoh yang seperti ini lah misalnya. Berbeda ya sekarang. Ah, Ini terpisah. ya, ya. Itu terpisah. Kemudian kamu Jadi, bikin garmen menjahit, kemudian apa bikin sembilan. punya toko juga. Punya toko kita grosir itu tahun 89 sudah mulai 89 sudah mulai toko grosir di Cipulir. di Cipulir. Terus berkembang ke Tanah Abang, terus Jatinegara. Cipulir, Tanah Abang, Jatinegara. Ya, Dalam 1 tahun. pelan berbeda. Berapa tahun? Tahun 90 ada, Tanah 92 Tanah Abang, 93 Jatinegara. Oke, lanjut Pak. Jadi, Gelarnya berpikir gua min udah dasi, ya murah, galang untungna. Ya akan murah, galang untungnya. Ya prinsip dagang kape. Lu begitu. Ya akan murah, galang untungnya. Apa kiatnya Pak? Jadi ada memperkira lo berpikir gua bakal dasi dia akan murah galang untungnya. Dan kemudian sekarang, kalau kita, dan itu sudah kamu tekuni terus, kamu putuskan bahwa semua bisnis menyangkut pakaian. Ada bisnis lain nggak? Yang sudah kamu kembangkan? Harus pakaian Rina. Pakaian Krina, luar biasa. Dan ternyata, itu sungguh ada pertanyaan Pak. Aku berpikir KIPDP ini sungguh kuasai maka udah lengkap. Artinya garmen retail ibu kuasai gelarnya si udah lengkap Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke, bisa tanya satu pertanyaan, bisa kamu jawab, bisa setengah jawab, bisa nggak Pak? Kasih. Haji. Oke, satu pertanyaan Pak. 3 benar karyawan Pak, si tergantung baskam, hidup. Maksudnya ancar-ancar lah, pegawai toko, tukang jahit, 3 kala si tergantung baskam kehidupannya dalam arti kata. Itu perlu Pak. 2000 lebih. 2000 lebih pegawai si tergantung baskam untuk kehidupannya sehari-hari. Oh, 2000 2000 lebih. dan itu tersebar. Terus 2000. Saya kuda ke Gubernur Raya Pak. oh saya kuda. Saya kuda Gubernur Raya. Luar biasa. Ini yang makanya saya bilang ini Bapak ini memang luar biasa. 2000 karyawan tergantung hidupnya rekam. Saya ada dengar Pak, bahwa anak karyawan yang mampu otaknya kamu bantu sekolah benar. Jadi kami di koperasi kami Kurang kesini kamu sedikit Pak. di Bandung Krina Koperasi. Jadi keuntungan koperasi enak dari karyawan untuk karyawan. Jadi kita ke koperasi gua banca murah dia kan, tapi untuk nanggapi pagi bagi karyawan jadi dipisahkan 15% untuk sosial. 15% dari keuntungan koperasi untuk sosial. Dan ini yang digunakan untuk misalnya termasuk untuk biaya sekolah bagi yang tidak mampu. Oh, termasuk anda tadi karyawan anak-anak sekolah. Nah, tapi otaknya Kalau cerdas. satuan cerdas itu memberikan beasiswa. Beasiswa. Murid 3 kali si tamat. Iya.
Ancer-ancerna saja, kamu tentu datanya ada semua di kantor. Oh, iya. Boleh 10 kali tamat. Bukan. Dari mulai tahun syok di mana hari mulai kota lebih melalang kok. Ya melalui 3, 10, Gila, 20. Itu melalang ya. Satu pertanyaan, Adi anak karyawan, Goya tamat ke sekolah, ada nggak kesempatan dia kerja di perusahaan lu? Itu profesional. Profesional, ya profesional, tapi dikasih kesempatan juga. Jadi kalau ngelamar dia apa memang dibutuhkan kemampuan Anda, nggak malah terima. Oke, satu pertanyaan mungkin akan berat jawabnya karena saya tahu Pak Ginting ini sangat low profile. Kamu termasuk jarang saya ketemu sama kamu Pak Ginting, low profile. Adibasi jawab dulu, bulan dosa kalau meleset, tinggal mau outlet, tinggal mau toko dulu. Boleh dong? Toko. Kira-kira 3, nanti terlalu belikan nah. 50 lebih. 50 sudah toko, oke. 50 lebih. 50 lebih, lebihnya 3. Kira-kira tokonya sekarang Bapak ini Nina 50 lebih toko Nina. Kira-kira 50 lebih. 50 lebih dari 7 provinsi. Di 7 provinsi, Pak Ginting Ramdan Ginting sudah berkiprah di 7 provinsi di lebih 50 toko. Lebihnya lah kami mengatakan saya bilang. Masih kalau lebihnya 20, masih lebihnya 30. Oh ya, lebih lah. Ini berarti lebihnya 20, 25 dibanding lebih. Nah, pas. Kira-kira. Lanjut saja. Oke, lanjut saja. Ini tapi kita tidak bisa memaksa dan ternyata bicara 10 pengen nilai aku kok sangat kagum. Ini ternyata Rukodo dan satu saya lihat. Aku pernah ke waktu Injai. Jagalang toko namanya, Bas Mola. Oh ya. Injai, galang kan? Luar biasa kan? Galang ada kok lebih 200 meter nih. Di Binjai. 800 meter space di Binjai di Ruko itu di apa itu kami apa? Satu yang paling besar di mana, Pak? Saya saja sebutkan yang paling besar di sana luasnya outlet Ria Busana Anda. Di Garut. Garut 3.000 meter. 2.500. Seperempat hektar lebih. Di Garut outletnya Ria Busana 2.800 meter. Ini yang karyawan negara. Oh ya. Kamu yang termang. Iya, ini lebih dengan 20. Oh ya, lebih. 30. Lebih kan? Oh ya. 40. Lo nanya lo. Tapi inilah luar biasanya, luar biasa. Ternyata Bogor, aku udah tahu Bogor. Pasar Bogor kamu. Kemudian yang jalan ke bawah itu sedikit itu yang milik tiga ya, telur lokasi jamin. Bogor betul. Wah, aku hafal. Jakarta 3 lokasi. Elit tapi 3 lokasi. Lo udah lihat, tidak kami kata itu. Bagaimana sada? Saya ada desinen dia, ada foto saya ada saja dia katakan itu dia lokasi dia. Selamat datang di Ria Busana lantai 2 di mana nih? Ini di Garut. Iya yang di Garut. Luar biasa, memang terkenal di Garut. Memang Ria Busana tidak kalah dengan sana. Oh cukup. Kamu bagi kamu cukup di dulu lah. Cukup tadi kan. Oh, cukup tadi kalah. Luar biasa. Ini langsung kita lanjutkan Pak ya. Ini karena waktunya kami nunggu hampir ke waktu kita. Tapi ada satu pertanyaan lagi Pak di sini ya. Ada saya dengar dari Labogas Kamnari, dari anak-anak Gunung Raya. Melala Nina anak Gunung Raya sempat rahin reskam tadi Bogor Raja Payo. Maka bangkena gajah mudika pakai karena anak-anak muda Gunung Raya. Karang Taruna Gunung Raya itu Bogor dari Payo. Karang Taruna tuh di. Oh, Bogor itu dia anak Gunung Raya. Ya laki. Ini bukan mengatakan cari, katakan bangku. Oke, dan luar biasa. Sadar Pak. Ada lompat-lompat kalau dari, tapi ada lead misalnya anak sekolah yang sudah tingkat terakhir, begini, tingkat terakhir dia, ya kurang biaya misalnya, melit tawarkan lu. Aku tawarkan, ada kesempatan di Ria Busana untuk kerja Sabtu dan Minggu bebas. Tergantung jauh lokasinya. Ya misalnya Bogor. Bogor. Ya, anak IPB misalnya. Ya,
Pak Haji. Ini yang perlu kita dengar semua, Pak Haji. Jangan sampai mahasiswa kita karena COVID misalnya pandemi putus sekolah di tingkat-tingkat terakhir sangat disayangkan. Masih ada kesempatan, tapi tetap ngetes, oke? Bisa kerja Sabtu Minggu, dia kerja untuk nambah-nambah biaya, Pak Haji. Nah, luar biasa. Dan sekarang ini tadi sedikit kita singgung tadi bahwa ternyata Pak Ginting katakan tadi tidak usahlah fotonya ditunjuk-tunjukkan soal, tapi aku tunjukkan saja dia lapih izinkan dari Rusia. Nah, ini banyak sekali. Ini di Garut nih kalau nggak salah ini. Kemudian ini belum sampai sini kita. Ternyata ada lebih dari 50 outlet atau toko sekarang di 7 provinsi. 7 provinsi. Luar biasa. Nah, ini plus karo-karo Bundari engkau telu ingan ibin jeni na iya kan nang terse. Kami bilang di binje 1. Matius Ginting bilang Bundari engkau telu ingan ibin jeni na. Tagal boy gat lupa binje 3. Nasi ngatakan engkau telu ingan. Oke, ini langsung satu dulu ke ini kita Pak ya, ke foto yang ini. Foto yang ini kita lanjutkan. Nah, dari segi bisnis saya yakin banyak yang menonton sangat sama kami karena tadi yang mengikuti dari awal bagaimana perjuangan itu mulai dari kelas 5 SD sudah mulai banyak sekali lika-likunya sampai pernah jual kena oplet, pernah menjadi kena Sodaranta, pernah jual kopi di terminal Bogor, pernah juga jual di kereta Jabodetabek, pernah juga di Tampomas segala macam, dan finally akhirnya kami sekarang kalau menurut penilaian kami luar biasa sudah mapan. Siapa yang nggak kenal dengan Ria Busana? Pertanyaan satu. Dari mana nama Ria Busana, Pak? Nama Ria Busana, bendera Ria Busana dari mana datangnya? Agar apa, Pak? Secara labu kali pertama dia anak si nomor 2 Ria. Mariati. Nomor 2 Ria. Jadi terpanggil saja lah, nggak boleh terpikir mereka. Jadi Ria Busana enak dipanggil. Enak, Ria Busana. Oke, luar biasa. Jadi enak dipanggil langsung setiap taruhkan setelah hak paten. Tapi ternyata Tuhan berkati. Ya, oke. Ini kita lanjutkan dulu Pak. Masih bisa nasi kuat kan Pak? Masih bisa, sebentar lagi. Setengah jam bisa Pak? 15 menit lah. 15 menit lagi. Oke, kalau gitu kita cepatkan aja. Kalau perlu nanti kita bikin sekali lagi Pak. Tolong jelaskan foto yang ini Pak. Enak panti asuhan Di Bogor. Mulia Kasih Simalam. Mulia Kasih Simalam, panti asuhan di Bogor. Ceritakan apa kegiatannya Pak? Kegiatannya khusus arti rencana mereka sekolah sambil belajar wira swasta. Pernah berikan telur manuk, rencana untuk pengembangan burung. Burung udah. Tapi ternyata langgar daun sebagai Terakhir nanam munggi kayu kulihat. Dari panen kayu. Jadi di panti ini banyak orang-orang dari seluruh Indonesia. Kita terima dari Papua. Dari Papua ada, tidak beda-bedakan agama. Sama semua. Muslim Kristen nggak masalah. Boleh. Yang penting dia masuk di sana 100% dibiayai atau ada bantuan orang tua. Semua itu Murni dari yayasan. artinya dari yayasan. Sampai dia bisa perguruan tinggi. Kalau dia mampu ke universitas favorit itu dibiayai. Biayai. Tapi kalau dia tidak hanya swasta biasa, diusahakannya itu kerja sambil kuliah. Kerja sambil luar biasa. Ini baru saya lihat seperti ini Pak ya. Jadi sudah ada yang tamat Pak? Udah banyak. Sudah banyak yang tamat, sarjana. Iya. Dan tidak ada ikatan harus kerja di Ria Busana. Terserah. Tapi kalau dia mencintai Ria Kalau Busana, ada lowongan diterima. bisa. Iya. Luar biasa. Kalau nggak ada lowongan, ya cari di luar. Saya pernah ke sana, saya lihat juga di sana, dan pas kesempatan ini Pak Ginting, kami ngatakan bujur, karena 2 orang yang kita kirim dulu anak yatim piatu dari rumah Kabanjake, ternyata hampir udah mau tamat SMA ya, 1. Tahun ini tamat. Tahun ini tamat SMA, yang adiknya juga, yang perempuan, Masuk SMA. masuk SMA. Luar biasa kan, atas nama
keluarga dari rumah Kemenjahe yang kalau tidak salah sentadiku katakan gelarna anak almarhum Semangat Purba. Ternyata ini yang sudah disekolahkan oleh Pak Ginting, sekarang mau tamat SMA. Luar biasa kamu. Berkat Tuhan mudah-mudahan tetap memanjirkan kamu, karena kamu sudah melakukan yang banyak orang lain belum melakukan, dalam arti tolong menolong. Oke, kita lanjutkan. Berapa orang sekarang kapasitasnya Pak yayasan? Sebenarnya kapasitas itu 50. 50. Udah hari kok tadi tas 10, tas 5 hari. Yang bareno kan 32. 32. Lalu itu masih masuk latan informasi. Kemungkinan informasi kurang. Nah, ini gini, waktu kita rencanakan juga ke sana anak-anak ini, kita kalau ini mau terlampau masih apa ya? Seolah-olah dimasuk ke panti, seolah-olah rusak nama keluarga bagi kita, memang milik begini. Ya dikutuk panti lawan kita pengasuh dengan ini begini. Tapi kenyataannya yang saya lihat di sana, ya orangnya ya sejahtera lah. Ada juga mereka ini yang ikut-ikut kalau misalnya ini ada satu gedung foto Pak ya. Yang lihat dulu sini satu foto ini. Jadi kita lihat dulu fotonya lebih jelas lagi nih. Ini tadi Yayasan Simalam ini. Ini ada foto. Nah, ini foto ini Bapak jelaskan dulu, ini foto apa Pak? Jambur. Ini yang namanya Jambur Mulia Kasih Simalam. Jambur Simalam. Jambur Simalam. Yang persis lokasinya antara Bogor dan Sentul. Jalan di Cibinong. Kapasitas Jambur 3 Pak. 200 sampai 1000 lah. Dan ini kan 2 tingkat Pak. 2 tingkat. Kalau 2 tingkat bisa 1000. Dan full AC. Full AC. 1.200 sekarang. Apa dulu yang ada di pikiran lu? Kok bisa membangun Jambur? Waktu bangun kan aku pernah ke sana nih. Apa kira-kira yang ada dalam pemikiran lu kok bangun Jambur? Artinya kita kalau untuk terutama si Bogor susah kita rusur dalam gedung. Jadi tersirat ukur cuma ke ban kalau dia jangan ngantar keyboard dia. Oke, ngantar keyboard. Saya si kedua kan artinya berharap mereka do ban gol panti asuhan adina be 100 pekala pagi bes panti asuhan ini adi maju gedung ini walaupun murah sewana ngucu daci biayai. Jadi maksud lu Jambur ini tadinya sebetulnya untuk fasilitas teman-teman di Bogor sebetulnya. Bogor. Nah, kita hobi kira keyboard mungkin. Ngomong melalik dari tempat. Paling pas kantorku di atas mungkin. Macet. Jadi adalah mas angkatan udara. Jadi nggak kabarin bos-bos angkatan udara. Jadi nggak bapak tias kayak kira gampang sangat jelas. Jadi kamu terpikir bikin Jambur. Dan luar biasa Jamburnya. Ternyata sekarang jadi bisnis luar biasa ya. Maksudnya lila kalau makai tiap Sabtu ada. Lah kan Bandung Merga. Dan ini full AC ya? Full AC. Full AC. Parkir luas. Parkir kapasitas 350. 350 mobil muat. Berarti parkirnya saja dengan 1 hektar ya? Lebih. Ya 1 hektar paling muat 200 saja. Luar biasa. Nah, ada gelah ngotak kena. Jambur, gelarannya Jambur kait? Jambur Simalam. Jambur Simalam ada di Jabodetabek. Inisiatifnya adalah Pak Ramlan Ginting. Dan juga dibangun oleh Pak Ramlan Ginting. Mereka bangun, Cak. Kamu sendiri atau konsorsium? Tukang bangun salah. Tukang bangun, Cak. Modalnya bos. Kita. Masuk ke Bacikangkep. Konsorsium masuk dulu. Misalnya merga, si 5 merga, Jahnaria Senda, dan mulai kakak pakai. Kami tadi kan Senda, kami enak, jelas enak Jamur, gelarnya Jambur Simalam. Jambur Simalam. Maka Jambur Simalam Bandung gelarnya. Maka ada ban batang kayu pijim lala, ngalah bali rasup hitungan kuda kemudian tak. Maka jadi pikir suasana bagi suasana dan bagi kuda anda. Oke. Mungkin Anda penasaran, kira-kira ugange interior Jambur Simalam dari bagaimana? Ya kira-kira bahas. Mantap. Ini pesta kalkaro ya? Pesta kalkaro. Das dari lah pakai amak, pakai kursi ini. Terpaksa kita kalkaro harus pakai amak.
Oh, oke. Mungkin kalau si 40%, 40%. sama tetap pakai ama. Oke. Dari kalau juga usul kita pesta. Si Bogor, gue Boy, may jesi nyaman naman. Na may nganta pesta di kamar na jangan maringan pesta din jami lah. Jarang kami kita di Bogor. Biotrop. Biotrop, may galang. Biotrop di mana aja ya terus dia jalan tentara pelajar pertanian. Sangat jadi ngamar bos-bos nak karogri na bang ngalokan ginting ngakep. Ini baca bersepake. Jadi dari bas jamuran dari laran. Oke. Ini karena waktunya stabilam 10 menit nari. Nanti si baca kena lama dalih. Tapi enak melalakal si sadar pertanyaan Pak. Ini menyangkut kegiatan sebelum kegiatan sosial. Menurut informasi yang kami dapat, kami banyak melakukan kegiatan sosial. Salah satu yang saya ingat yang pernah saya hadiri di Desa Bunuh Raya 4 tahun yang lalu, kami pernah memberikan semacam beasiswa kepada yang berprestasi anak-anak SD. Pas. Rasa Gundari dalam dengar. Rasa Gundari dalam dengar. 4 tahun selewat di Gunung Puja. Mereka itu mahasiswa untuk ranking 1, 2, 3 dimanapun dia sekolah. Pas. Si pertama SD sampai SMA. Sampai SMA ada beasiswa. Oh, Kemudian dulu ada ide itu untuk Bunuh Raya akan kami datangkan guru bahasa Inggris untuk anak-anak sekolah. Melihat. Lah surung. Terrealisasi. Tapi beasiswa masih terus. Inilah yang kita harapkan, yang kita kagum sama kamu, bahwa labo kamu lupa nanangi kuta kemuliaan. Jadi kita beasiswa si gelar sekolah Bunuh Raya, Kawan Jahe, si gelar nilai jadi dapat kerina beasiswa juara sada, juara. Selama dia anak Bunuh Raya. Selama si tinggal Bunuh Raya. Tinggal Bunuh Raya ke anak Bunuh Raya. Sekolah Kawan Jahe kalau berprestasi dikasih beasiswa. Beasiswa. Masih berlanjut sampai sekarang. Berlanjut sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Kamu udah kan? Kalau tidak salah, ketua yayasannya Berus Tepu, oke? Bisa gelarnya. Mas Rina. Mas Rina, luar biasa kan Mas Rina, muncul Mas Rina, ketua yayasannya. Fotonya tadi ada sebutnya di sini, Batik Kersinan, tapi ya idah dari tergantung waktu nakangnya dah. Ini dia Mas Rina. Tuduh kalau biasa enda siapa yang enda si Mas Rina dah bilang mustandan kita kerina. Oke, enda. Pegalang udah foto enda. Nah, enda siapa yang enda Mas Rina enda? Anak suka nalu kan oke? Enda begitu. Setengah. Lah agak terang ya, enda. Enda mungkin. Pasti muda anak kali. Semjilena. Iya tidak. Terus kita pula lah dalam ini Indo. Itu orangnya ada gerbis ngamuk Berarti ada urusan yayasan. Kontak Mas Rina Berus Tepu. Anak Sukanalu, oke? Soal gedung P, iya. Gedung P yang ngatur saya Rina. Oke, termasuk menu-menu gak Rina. Beda. Beda kah? Oke, luar biasa. Masih kita lanjut sekali lagi Pak. Ini waktunya sudah mau hampir habis. Ini kegiatan sosial, satu lagi kegiatan sosial yang tidak bisa kita lupakan Pak. Waktu erupsi Sinabung 2010 sampai 2011 kalau nggak pertama, kami yang mengirim pakaian hampir banyak sekali, mungkin lebih dari 20 diesel itu, berapa kali kami kirimkan. Dan itu bukan pakaian bekas, itu semua pakaian baru dalam bentuk jeans, semua pakaian dan semua dari 19 waktu itu tempat penampungan pengungsi, kita sempat datang itu 17 dan semua mereka mendapat pakaian serasa Gundari, ingat saya dengar lalap. Puji Tuhan. Puji Tuhan, benar sekali. Karena waktu itu kita juga membagikan suster ikut, kemudian Pak Simon Tarigan, Dina Milala itu juga ikut, banyak yang ikut kita ke sana dan luar biasa, bantuan itu sangat luar biasa. Karina anak SD mereka sediakan pakaian seragam. Kemudian yang jeans kita kasih ke anak-anak remaja. Semua ada fotonya masih ada. Sayang tadi nggak bisa kita tunjukkan, tapi ada semua dokumentasinya. Luar biasa, tidak ternilai bantuan itu untuk pengungsi. Ini harus kita sebutkan karena ini baru kesempatan kita menyebutkan. Mungkin ada beberapa pengungsi yang pernah mengungsi yang nonton. Enda merenda sembrekan wisndai, tapi arah tanku merenda. Labu aku punana, Pak Ramdan Ginting Ria Busana yang memberikan donasi untuk pakaian. Kalau tidak salah 2 kol diesel, ribuan ya jumlahnya. Kok lebih 10.000, lebih.
Satu kodi sampai 10.000 mungkin. Nah, lebih 10.000 luar biasa. Ini satu isi narikal Pak. Ini satu yang tadi waktu kita bincang-bincang. Ini tadi pagi-pagi kan kami korek-korek dulu informasi dari kami ini. Entah dimanapun kawan kita ini nggak tahu lagi nih. Tadi bincang-bincang kita, ini tadi kita bincang-bincang sana kan. Ada yang kami bilang yang menyangkut falsafah hidup. Yang kami bilang kalau Anda ingin menjadi apa, persiapannya harus dari sekarang. Coba jelaskan dulu Pak. Tadi itu tadi kita diskusikan waktu kita diskusikan ini tadi. Jadi kami bes perantauan merenda kita kan teman jentrem, jadi kita jadi kai. Adik kita itu binaga kaki 5, bergaul pas kita ke Padang. Skala Padang, karena mereka sudah menguasai artinya kaki 5 di Indonesia ke Padang. Jadi belajar kita silahkan jadi perkantoran, belajarlah kita budaya Jawa. Untuk kantoran. Lanjut. Ini menarik ini falsafah ini belajar jadi preman, biasanya si kuda-kuda hari, Batak, rata-rata kalau taruh si karena terus jauh semua saya terminal kalau Batak. Kalau ikut ke Oke. Jadi kita sudah Adi memang sutra jadi tentara dipersiapkan jasmani kalau lebih. Pas. Labu perlu duduk saya lebih, dipersiapkan jasmani, kesehatan, perlu dipersiapkan lebih. Mulai atas ada SMA harus kita persiapkan. Si Bobo masuk bebas karena kita hari bagi, si suruh lebih lagi lebih. Maka jadi soal syarat begini pagi, kamu menurunkan. Oke. Jadi inilah filsafat itu. Tadi satu lagi Pak. Ternyata bisa kita simpulkan tadi, kalau lihat perjalanan hidup itu, ada dua benang merahnya situ Pak. Satu, keberanian dan keyakinan. Kedua, ibadah dan empati Pak. Payung. Tentu dibaca. Sabkai filmnya, aku lagi labu kita keluarga pengusaha, keluarga petani. Inilah keluarga pengusaha. Jadi Sinopang telah boleh. Saya dan Sinopang setelah terjadi. Tuhan Yesus. Sinopang. Luar biasa. Ini memang hadiah Natal bagi kita. Inilah saksi hidup dan sudah mempraktekkan bahwa memang percaya ibadah dan menentukan menentukan dan memang kamu semua dikenal sangat religius Pak. Termasuk di Karo, kamu wakil ketua pembangunan gereja Katolik Santa Maria, benar kan? Lah katakan lu tak kami, karena tim kalau sudah saya dan memulai lagi kena mungkin. Jadi begini deh, satu lagi ya, ini terakhirnya kali dan waktu nanti mau jam siwah ya. Dia belalangnya senaman sungkun, belala sinungkunin saja, tapi lah kalau sempat narik kena jawab. Satu lagi mengenai budaya Karo. Kamu sendiri, kamu sudah sukses. Jangan kamu bilang tidak, kami yang menilai, bukan kamu yang menilai dirimu. Kami menilai Bapak Ramlan Ginting adalah tokoh yang luar biasa. Yang sudah sukses, Labu nilai hanya sukses dalam arti kata aset yang sangat besar, tapi salah satu dari segi budaya Karo, kamu paham dengan orang Kalimbubu, padahal kamu ngomong merah, aku mau Kalimbubu dulu, asal aku aku buat nelusuri temen, itu terus mencedepu, budaya, ceritakan mulai pendapat mengenai budaya Karo. Kita Labu sudah lepas. Pusung tanda UP kuda. Jadi pas kita kalau Karo dan do di badan tidak dinakin P Sumedar. Oke. Jadi bas tadi kami mereka bas kejar hadir Bapak tetap harus kita adik paling bukti harus tetap mengamat. Walaupun sekali lucu kali bukan Sumedar iya karyawan, tapi bas kerjanya sempatkan ia nurun aku.
Jadi memang kita harus harus kita menghambat sekali buta. harus menghambat ke Limbubu. Dan adat ini tetap memegang. Harus tetap harus. Jadi anak-anak si tekankan harus menghambat ke Limbubu. Jadi aku pribadi si ucapkan pemberitaan teman kami sangat luar biasa karena kami beres ada anak sehat duana, anak keempat sehat duana, sekolah na bidung, suatu watuna, perjabuna bedu, Sesuai rasa adat kalau tepat waktu ikut. labu sehumurna lewat bagi kape kembu berdibata sehat. Luar biasa. Setelah nakal si pemberi gate luar biasa. Labu artinya sila ternilai. Anak kebanyakan minta dan dulu diukurna. Tapi si anak edai lah ternilai. Sini 10 cm aja. Udah. Jadi MC itu pemberi ibadah, kami sedang keluarga sudah ternilai. Oke, satu terakhir Pak, apa kira-kira ada saran dulu? Saran ya, di saran kita ada dulu baca sebagai saran. Generasi muda karo, silakan Pak. Ini terakhir Pak. Ya, Sudah pengalaman pertama anak kami generasi muda, kita kelina masalah sekolahin usaha di proses. Jadi proses harus tetap kita harus kerja keras. Memang teknologi dari sangat hebat, tapi perlu dengarkan teknologi tetap harus kita upgrade. Tapi untuk anak-anak muda tetap juga kan perlu kena pengguru masih senior. Sabdi deba artinya ada teknologi kerja. Sabdi dari bikin gak bisa stop. Sabdi dari bila aku bisa ucapkan anak ras beberai bermain training dari berban berkuliah cukup belum. Tapi masih ada sisi perlu dengar belajar masih sudah senior. Jadi perlu artinya belajar seniorita si menjile si pakai silakan si menjile tadi kan. Tapi masuk ke bagi usul gua menghadapi seskala jelma perlu. Sebab aku dalam pengalamanku si ngelamar dahin aku interview sa mohon mau dulu gua ngin orang yang betul nanti. Sebenarnya bebas keringat nang usibawna. Tapi kita kan mengertina langgar pengalaman bas buat interview biar jadi biar ya. Gua nggak gua betul. Jadi biar ya. Jadi enam perlu artinya seniorita nunggun jumpa bagai gua cara ada bisa. Bagi pertanyaannya gua jawab saya. Saya ada perlu saya aku ada si aku ingin nerima si ngelamar. Kamu belum keputusan. Aku belum keputusan. Jadi si ngelamar itu biar aku lang lu gak pingin ku. Lalu belum seram doyo lah. Ada. Jadi harus semangat terus. Jadi harus kerja keras, semangat. Lang ada sekalian pagi usahakan, tapi tetap belajar terus. Edem kata benar, bujur. Jadi selamat Natal lah, tapi luar biasa. Sebelum kami lawas Pak, ada lagu ada persembahan kami nari. Tapi lagu karo, tapi mantap ada lagunya. Saya tahu Bapak sangat senang lagu ini. Sudah kami lagu ini Pak. Benar berkenan sekam. Oke, ini dia lagunya. Oke. Ini dia. Kita dengar dulu lagu kesenangan. Salah satu di lagu karo buat kesenangan dulu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oke, luar biasa. Setelah kita di penghujung acara memang di sini interview kita 5-10% dari pengalaman tadi pagi tidak pengalaman dari memberi motivasi kepada generasi muda kita luar biasa. Sukses kami selalu di Bata si ngarak pendah Hindukrina. Oke. Iya. Kami atas nama Karo Istri Besnari, Krina, Raspensa, Sembang Langdoni, Labo KP terlihat kami membantu, tapi totong yang kita Krina, sukses kam, dan digantikan Karo Budenda, dengan kami berkesempatan berstudio tenda si bagian dari Rubana, tapi ada saran lebih ke depan, Pak. Apa kamu sarankan untuk Karo Istri ini supaya lebih bermanfaat bagi jemaah sintrom? Oke. Ya, jadi wakaf untuk kalau itu di BCNA terus kembangkan karena terutama atas si Karo. Ya. Jadi Ada berapa sih terutama anak-anak muda sih mulai. Ya. Jadi kemungkinan melalui isi sebenarnya kan inspirasi untuk anak muda. Ya. Seperti kami hari ini sudah kami sebutkan inspirator, memberi inspirasi menumbuhkan satu niat, inspirasi, mudah-mudahan ini semua diawali dengan inspirasi. Jadi ya mudah-mudahan sampai sehat-sehat, kata mari ke pagi mulih, jumpa dengan kita pagi ke dunia nama bagaimana? Oke, mudah-mudahan sayang dari nanti tengah-tengah jabu lah ikut Budenda kali ini dah hinda rumah karena begini kami ingin memperkenalkan juga tadi nanti tengah-tengah jabu di Bro Subat Jinagen, Bro Karo. Karena Pak Ginting, semua kita tahu di balik kesuksesan seorang pria ada pasti wanita tangguh yang mendorongnya, memang begitu. Sangat pasti kamu pernah juga mengalami down dan yang paling banyak kamu diskusi pasti sama istri di rumah, Pak Yotalang. Memang bersubati luar biasa. Nah, cerita ke situ bersubati. Jadi maka luar biasa nih. Ia berikan aku kebebasan.
jam 3 mulai aku bergina biar melawa. Ya. Masak nak kena Indomie, mantan lebay, doman, pagi ngerpapiri sungguhin. Dulu, FC luar biasa kan. Jadi walaupun urusan bisnis, mulai berengi tapi dan mulai lewat jamnya dan lu biasanya di pernah deh lalu menunggu. Jadi ada beri kebebasan. Berikan kebebasan. Pagina maga sungkun. Pagi-pagi maga sungkun. Sangat bijaksana. Langsung jendai kampe latih kamu jika sungguh jumpa das. Jumpa das. Jumpa das. Luar biasa. Luar biasa. Sayang sekali lah di bawah kejadian begini. Namun lebih ingatkan bahwa bagian kejadian itu perlu ditandakan masing-masing terem. Jadi enak kira-kira sendah dengan segala ya kekurangan, tapi jangan lihat kekurangannya, bahwa hari ini kita bisa betul-betul mendapat suatu motivasi, inspirasi yang luar biasa dari Pak Ramlan Ginting dengan perjuangannya menembus putih bagi sila negara, pasti ikuti secara ulang luar biasa, mulai dari kelas 5 SD sudah mulai ada tadi sedikit sinopsisnya, mulai basir dahin, berikan kertas lembu kayak ini namanya pakai sampai juga tadi ke Medan di pasar induk di Medan 2 tahun ya, kemudian pindah ke Jakarta jadi kenek motor, kenek oplet, baru naik tingkat menjadi kenek saudara anta. Oke, naik tingkat landai, saya kenek saya di atas. Kemudian sempat dulu jual kopi di terminal Baranang Siang. Sempat juga Terminal Merdeka. Oh Merdeka ya, Merdeka bukan Baranang Siang maksudnya. Kemudian sempat juga jualan kopi dan segala makanan segala macam di kereta api. Oke, sempat juga jualan pakaian di Tampomas, macam-macam dah jualan. Kamu luar biasa pengalaman lu sebagai Sipindo Menjelmasin Permedan Dai. Danlah buku riwayat hidup lu, autobiografi, karena ini sangat penting ya di kuakap enda di kampus untuk bagi saya. Enda menjuah-juah man kalimbubu mama air ginting kapan jadinya makan es krim susu kambing di kandang ma. Kesuksesan lu menjadi motivasi kami anak-anak muda ini. Seorang dokter hewan Tia Ginting yang kan Robi. Dia bikin perusahaan sudah bikin es krim dari susu kambing Mulawari, luar biasa. Dari Bogor dia pindah kampung. Dari Malang. Dia kuliah di Bogor. Dokter hewan. Oke, luar biasa. Seluruhnya di Kamje. Joseph tadi kan luar biasa. Tadi dengar cuman kata manusia Indonesia menjual katakan. Oke. Closing statement. Menjual kita kena. Jadi kai kita si gelarna bas karot istri besenda. Ada pengalaman sekolah ini. Pembinaan abangnya dekat kami tapi hendak dibuat sudah tepat. Ya. Jadi kurang lebihnya mungkin soal pembelaskan kena labu sengaja tapi murni aku pengalamanku sebetulnya di dewa mungkin tanggal lepas tahun lepas terpembelaskan kekurangan pas. Jadi kekurangan pula menin tapi surah-surah si muhuli perlu si ingat. Oke. Bisa jadi itu pas segala baca kan deh. Kamu baca kan sih, Tia Ginting, kamu baca kan deh. Kamu baca kan sih. Setuju di balik sukses orang Ginting Merdana ada sosok Rasul Bakti yang mendukungnya dengan penuh kasih. Pas, oke. Mendukung dengan penuh kasih. Beda dengan mendukung otot. Penuh kasih. Luar biasa Tia Ginting, salam mudah-mudahan masih ada kesempatan kita nanti bertemu dengan Pak Ginting, dengan Ibu Dulu Subakti, mudah-mudahan karena hari ini banyak yang harus dikerjakan. Enda bikin mama seluruh anaknya pertemuan siaban lahir, kolot bikin nama seluruh anak-anaknya, Enda jelas Enda. Oke ya, dia Pak Tarigan, Reanita, Guru Singa, termasuk Enda. Enda silih Carmen Tarigan, si Depok. Jadi lah, pokok latih mungkin. Jadi salam-salam dengan cerita. Hadiahnya biasanya di sini Ramata, tapi Enda din bagi. Oke, harus bersenang. Kali berarti.
Rukun Istiqlal nanti dulu nanti Istiqlal itu dia. Karena tuh, Nanti Istiqlal. kini kopi itu indah. Rencana Tuhan indah bagi kita semua. Bapak Ibu bisa depan pada anak-anak saudara Nusantara. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalan dulu, ku tak tahu Tuhan pernah ku rasakan hati menderita namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Tetap penting Kini ku dan Ramada dari Garis Beres. dan ku merasakan Dan sekali Garis Beres tadi, ya ikam go biasa dan sebagainya boleh dulu kualitas kan di dalam. Tapi ini juga. Nah, oke. Oke. Tetap oke. Belajar pula. Kalau belajar sukses luar biasa dan ini kenang-kenangan dari kita semua untuk Pak Ramlan Giting, seorang pengusaha yang sangat humble, yang rendah hati dan luar biasa.